Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Fayu'ay yuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa tuquhu haufan wa ta'ma'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslama yang berarti menyerahkan diri kepada Allah. Seorang muslim dan orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintah dan larangan. Salah satu ajaran utama Islam itu adalah rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk seperti dengan sesama manusia, dengan hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali yang mengajarkan tentang kedamaian. Misalnya dalam Al-Quran yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat ke-61, wa in janahu lis wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'alallahi innahu huwas samiul alim. Yang artinya, jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau, Nabi Muhammad, padanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya hanya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah wa rahimakumullah. Menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar, ayat ini menjadi bukti bahwa perang bukanlah tujuan. Kalau musuh cenderung kepada perdamaian, maka artinya ada kelihatan tanda-tanda atau bukti-bukti bahwa musuh itu lebih suka mencari jalan damai. Maka hendaklah di dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang tinggi itu untuk menempuh jalan kedamaian itu. Jalan-jalan menuju kedamaian itu hendaklah dilapangkan, yaitu damai yang tidak merugikan atau menjatuhkan muruah Islam. Dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Maka oleh karena itu, umat muslim harus menyebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh umat tanpa memandang agama, kemudian ras, dan juga sukunya. Kemudian pada sisi lain, perdamaian adalah inti dari ajaran Islam. Islam sendiri merupakan agama yang mengajarkan cinta, kasih sayang, dan toleransi. Islam juga mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan permusuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 128. Wa inim ra'atun hafat mimba liha nusuron au i'rodan
fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulhaw wala sulhu khairu wa ukhdiratil anfusuhu syuha wa in tuhsinu wattaqu wat watattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Yang artinya jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap tidak acuh, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat ini terlihat bahwa perdamaian dalam Islam merupakan suatu yang dianjurkan. Islam adalah agama yang cinta damai dan ajarannya selalu mendorong umatnya untuk senantiasa hidup dalam kedamaian dan harmoni. Lebih lanjut, perdamaian ini tidak hanya ditekankan dalam hubungan antar sesama muslim saja, tetapi juga dalam hubungan antar umat beragama dan juga antar bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejatinya Islam ini mengajarkan umatnya untuk mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Jika terjadi sebuah konflik, maka umat Islam dianjurkan untuk berusaha menyelesaikannya secara damai melalui dialog dan negosiasi. Kekerasan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir ketika semua upaya damai telah dilakukan dan upaya itu berujung kepada kegagalan. Lebih jauh juga Islam mengajarkan umatnya untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan. Umat Islam juga dianjurkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari agama atau keyakinan lain. Sementara itu, dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, mengutuk keras tindakan kekerasan dengan ancaman yaitu neraka jahanam. Misalnya perbuatan menghilangkan nyawa orang dengan kekerasan dalam Islam itu termasuk dalam golongan dosa yang besar yang akan diancam dengan neraka jahanam. Pasalnya pembunuhan itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan memberikannya berbagai macam nikmat, termasuk hak untuk hidup. Oleh karena itu, membunuh manusia adalah perbuatan yang tidak menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanggar hak asasi manusia. Nah, dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa memelihara kehidupan manusia adalah perbuatan yang mulia dan akan mendapatkan pahala yang besar. Hal ini karena memelihara kehidupan manusia berarti juga menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghargai hak asasi manusia. Dalam surat Al-Maidah ayat 32, dan menurut Ibnu Jarir dalam kitab tafsir Jami' al-Bayan, halaman 232, dijelaskan bahwa kekerasan dalam Islam itu merupakan perbuatan yang terlarang. Nah, jika seseorang membunuh satu jiwa yang diharamkan dengan menggunakan kekerasan, maka sama saja dia telah membunuh semua manusia yang kelak akan diganjar di neraka jahanam. Dalam konteks kehidupan modern, ayat tersebut juga menjadi pedoman bagi kita untuk menghindari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Kita juga harus senantiasa menjaga kehidupan manusia dan menghargai hak asasi manusia.
Kita harus menjauhi segala hal yang menimbulkan konflik dan juga kekerasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, rahimakumullah. Terakhir, perang bukanlah tujuan utama dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Islam itu lebih diutamakan untuk dilakukan dengan cara damai, dengan mengemukakan argumen-argumen dan dalil-dalil agama Islam. Jika orang-orang non-Muslim dapat mendapatkan hidayah dan mau mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa peperangan, maka itulah yang lebih baik daripada jihad atau perang. Dengan kata lain, perang hanya dilakukan jika terpaksa. Misalnya untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan orang non-Muslim atau orang kafir. Namun jika memungkinkan, dakwah Islam hendaknya dilakukan dengan cara yang damai dan persuasif. Hasil dari dakwah damai yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak yang masuk Islam tanpa peperangan. Kita bisa melihat contohnya saat ini penduduk Madinah masuk Islam secara damai setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota tersebut. Itu semua dilakukan dengan cara damai tanpa jalur perang. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal haq innahul hakim innahul hakimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa haliluhu. Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man kana lahum minat tabi'in. Salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wazarul fawahisha ma tuhara minha wa ma baton wa hafidhu ala ta'ah wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a binafsihi wasana bimalaikatil musabbihatil biqudsih innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nfa' anna bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyuf al mahtalifat wasyad wasyada ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha al khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa iya'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ba'i ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkuru wala zikrullahi akbar.